Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada malam hari ini, malam Kamis tanggal 21 Mei ya, tahun 2025, kita masih tetap bergerak memperjuangkan hak-hak warga masyarakat, terutama yang usia produktif, usia muda, remaja ya, baik lulusan sekolah tingkat pertama, tingkat dasar ya, tingkat atas, dan atau dari perguruan tinggi D3, S1, S2, S3 dan seterusnya, ya kan? Kita masih tetap memperjuangkan yang perlu kita perjuangkan itu ya. Kenapa kita ini selalu terus melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini? Karena saya berpikir begini, ketika warga Cilegon ini pada bekerja, maka warga Cilegon berarti ikut serta membuat kaya dan sejahtera Cilegon. Ikut serta membuat kaya dan sejahtera Banten, Provinsi Banten. Ikut serta membuat kaya dan sejahtera Negara Republik Indonesia. Walaupun di sana ada undang-undang dasar, negara menjamin, ya kan? Negara menjamin bertanggung jawab pada fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar itu ditanggung oleh negara. Walaupun ada undang-undang dasar pasal 34 kalau tidak salah itu. Pasal 34 itu negara menjamin tuh, ya kan? Tapi ada juga undang-undang dasar, kalau tidak salah pasal 27, pasal 28, terkait dengan hak dan kewajiban. Hak apa? Hak rakyat. Hak rakyat terkait dengan apa? Dengan masalah pendapatan tetap, hidup sejahtera, mengembangkan diri. Di situ dalam undang-undang dasar itu ada pasal 27 kalau tidak salah, pasal atau pasal 28. Silakan dibuka itu. Kemudian bahwa negara juga, rakyat ini juga harus pinter, harus pandai, harus berpendidikan, harus berkeahlian, memiliki SDM, sumber daya manusianya yang baik, yang bagus, sesuai dengan kondisi, situasi, lingkungan di mana warga atau masyarakat atau rakyat itu tinggal. Itu pasal 31 terkait hak mendapatkan pendidikan, baik swasta ataupun negeri, itu dijamin oleh negara. Tetapi kita bukan berarti tidak mau itu, kita mau, tapi akan lebih bernilai tinggi martabat kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, ketika kita sendiri produktif, membantu kesejahteraan umum, ikut serta apa? Mendamaikan dunia. Itu kalau kitanya sejahtera, rakyatnya sejahtera, berpendapatan tetap, tentunya kita tidak kesulitan membantu negara-negara yang butuh bantuan kita. Kalau kitanya nganggur, kitanya itu tidak pinter, kitanya di bawah penghasil rata-rata, ini akan membebani APBN, APBD, pendapatan daerah, bahkan akan ngerebetkan. Ngerebet di siapa?
merebeti lalu lintas. Akhirnya mukanya dicat, badannya dicat, megang gitar, lagu, menyanyikan lagu, atau megang kecrek yang pakai bambu kecrek-kecrek itu. Kan mengganggu pemandangan umum. Dan itu bila dilihat kelihatan sampai ke dunia internasional, kita dianggap negara miskin. Sementara kita sudah mendeklarasikan diri bahwa Indonesia ini adalah negara kaya, tambang punya, lautnya luas, ikannya banyak, punya minyak, punya timah, punya biji besi, punya segala-galanya. Ya kan, tanahnya subur. Kok masih banyak yang kecrek-kecrek, masih banyak yang pakai mukanya dicat berwarna silver. Ini artinya bertolak belakang dengan apa yang digembar-gemborkan oleh kita-kita orang. Negara kita kan negara sugih, negara kaya. Cilegon ini terkaya, daerah terkaya urutan ke-4. Ini yang sampai kemana-mana, ya kan? Sementara kita sendiri sebagai orang Cilegon masih ada yang belum bekerja, belum berpendapatan. Ini yang kemudian berefek pada apa? Pemerintah pusat mengocorkan dana, memberikan subsidi itu. Tapi subsidi ini akan hilang, akan habis, akan diberikan kepada daerah lain ketika warga Cilegon itu bekerja dan memiliki pendapatan tetap. Tuh, jujur saya itu khawatir dengan masyarakat Cilegon ini, di mana saya tinggal di Cilegon ini khawatir karena apa? Ketika investasi itu terus berdatangan, industri terus bertumbuhan, ya, orang-orang dari luar berdatangan ke sini, sementara masyarakat Cilegon, warga Cilegon ditinggalkan, ya kan? Ditinggalkan karena apa? Dianggap SDM-nya tidak mumpuni. Nah, kita sekarang nih sebagai orang yang memiliki keinginan berinovasi, kreatif, aktif, apapun pekerjaannya kita terima demi untuk dapat memperbaiki generasi ke depan. Kalau kamu punya pendapatan tetap, punya pemasukan tetap, punya duit, punya uang, bisa menyekolahkan anak ke perguruan yang lebih baik, lebih tinggi, dan bergengsi. Gengsi di mana? UGM di mana? ITB di mana? UI di mana? ITS di mana? Australia di mana? Di Oxford, ya kan? Banyak di negara-negara luar negeri yang hebat-hebat itu kan? Jerman itu, Jepang. Kalau kita punya duit, duitnya dari mana? Kerja. Siapa yang memberikan pekerjaan? Tentunya perusahaan yang ada di Cilegon. Tentunya yang sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya itu butuh payung hukum. Apa payung hukumnya? Perda, perwal, pergub, ya kan? Peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, dan undang-undang yang lainnya yang yang mendukung peruntukannya untuk kepentingan peningkatan mutu dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja lokal. Itu penting, itu harus, ya kan? Harus ada itu karena perusahaan pasti melihat itu, dan itu harus diimbangi dengan apa? Mutu pendidikan atau sarana prasarana sekolahnya gitu. Understand? Iya, jadi sekali lagi kita ini akan menjadi penggerak pembaharuan dan kemajuan melalui kita melamar kerja di PT CAA, Chandra Asri Alkali. Yang pertama,
kita melamar di proyeknya, di proyek pembangunan Chandra Asri. Yang kedua, kita berharap dan meminta supaya kita diberi pendidikan, diberi pelatihan, sehingga begitu pabrik berdiri, kita sudah ready. We are ready for use. We are ready for use. Kita sudah siap guna, siap pakai. Gitu, ya kan? Jadi begitu pabrik dibangun, kita juga dibangun. Ya kan? Pabrik dibangun, kita sebagai calon manpower, calon pekerja, calon karyawan dibangun, dididik, dilatih. Siapa yang melatih? Perusahaan kerjasama dengan pemerintah. Begitu tuh, understand? Iya, wajah pas-pasan, senyumnya tetap manis kamu ini. Ya, oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.